Baik, Bang Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi. Katanya Robi'ah wali, kok nggak nikah? Kan Nabi mengatakan, gimana tadi? Siapa yang tidak ikut sunnahku bukan bagian dariku. Nikah itu sunnahku. Terjemahan hadisnya harus dibenerin, ya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Coba kita terjemahin. Man raghiba. Saya lagi nggak bawa tablet, kalau nggak saya tulis ini. Katanya kurang jelas Pak pengurus. Apa nggak bagus kabel saya atau ininya udah nggak jelas? Wah, alhamdulillah ya. Kita belum ngomong Pak, ada dijawab. Ane udah ngomong ganti Pak, ya, dia ngomong ganti. Alhamdulillah. Man raghiba, siapa yang raghiba? Kalau raghiba an itu artinya benci. Siapa yang benci tidak suka dengan sunnahku bukan bagian dari aku. Ini mohon maaf ibu-ibu ya. Nabi itu poligami enggak? Walaupun ibu-ibu enggak suka poligami, jangan benci pada sunnah poligami. Paham? Karena benci pada sunnah poligami, benci sama Nabi. Nabi Sulaiman, saya udah cerita banyak, istrinya 400, gundiknya 600, 1000 jadinya. Benci kepada praktek itu kalau ada orangnya tidak benar mempraktekkan. Di akhir zaman, nanti satu laki-laki, ya, al-qayyim alaihinna, ya, al-qayyim alaihinna, ya, 50 orang, 50 imra'ah, al-qayyim alaihinna rajul wahid. Yang menanggung dia satu orang, suaminya satu. Maka di akhir zaman akan ada peraturan baru dikeluarkan Imam Al-Mahdi. Satu laki-laki wajib nikah lebih daripada satu orang. Nanti, kenapa? Setelah perperangan panjang, perperangan akhir zaman, banyak laki-laki meninggal. Nggak tahu di antara antum ini masih ada hidup yang enggak kan? Saya nggak tahu juga saya. Ya, Pak Mirwan udah bilang duluan nggak nyampe, insya Allah nggak nyampe Pak. Bagus Pak. Kalau nyampe belum tentu benar ntar kita. Ya. Jadi yang nggak sanggup katakan ya Allah, jika itu membuat kami berbahaya, iman kami berubah. Jika Engkau takdirkan kami nanti jadi pikul dajjal, matikan kami sekarang saat beriman masa-masa ini. Gitu aja. Siapa tahu pandemi itu anugerah. Ya, banyak orang wafat, kalau seandainya umurnya panjang jadi pengikut dajjal. Siapa tahu, kita kan nggak tahu Pak. Ini baru pandemi, imannya sudah berubah kok. Ya, baru pandemi 2 tahun, orang udah lupa nikmat 40 tahun, 50 tahun. Gimana antum pacak liter 3 tahun? Bisa berubah Tuhannya. Benar nggak? Bisa berubah. Jadi lafaznya raghibaan. Siapa yang benci kepada sunnahku gitu. Kalau bilang saya tidak siap di poligami, itu boleh. Ibu-ibu boleh ngomong begitu. Ya. Tapi jangan ngomong saya benci poligami, bahaya itu, ya. Itu 2 hal yang berbeda. Kita harus bijaksana memahami 2 hal ini. Jangan sok-sok feminis lah ya ustadz-ustadz ini. Sok-sok pro 1 padahal di hatinya suka yang lain. Nggak ada laki-laki, ini saya kasih tahu, laki-laki normalnya suka banyak orang. Perempuan juga sama sebenarnya. Tapi karena bab nasab, Allah settinglah perempuan itu cuma boleh dinikahi satu laki-laki. Ya. Dan perempuan ini kan perasaannya lebih besar daripada laki-laki. Dan itu bisa membuat dia cuma satu. Gitu. Maka perempuan kadang-kadang kalau sudah nggak suka sama lakinya, berarti sudah suka sama yang lain. Tetap aja nggak banyak, satu juga. Atau dia suka persona pada sifat orang ini. Yang dia suka sebenarnya cuma satu, orang yang model A. Sama begitu semua. Tapi ala kulli hal, ini coba yang benar nerjemahin hadisnya. Kalau enggak, saya wajib poligami, Pak, kan repot. Ya. Man raghiba an sunnati, Nabi poligami, saya kan belum poligami. Bisa-bisa masuk falaysa minni, tidak termasuk, ya.
Tidak termasuk apa? Falaisa minni, bukan bagian dariku. Itulah masalahnya. Ustaz-ustaz ahlu sunnah nih takut menikah banyak. Tahu tuh ya kenapa tuh Pak Mirwannya? Ustaz, bukan ustaz, baru belajar sunnah, baru hijrah, udah langsung pindah bab dari bab wudu ke bab taharah ke bab poligami. Masya Allah. Masalahnya akhwat-akhwat kita juga sudah banyak yang menunggu dinikahi laki-laki soleh ini, tapi dia nggak menikah dengan perempuan soleha, nyarinya yang lain, yang macam-macam lah, ya. Pusing juga kita. Tapi yang pasti takdir rezeki salah satu jaminannya adalah jodoh. Jadi nggak usah khawatir, ya. Gitu ya, Bang Lutfi ya. Jadi terjemahannya bukan tidak ikut, tapi tidak suka, artinya benci. Antum benci poligami nggak? Niat malah ya. Ya. Robiah. Dia tidak benci nikah, dia pengen punya suami yang membuat dia sampai kepada Allah. Dia kan makomnya sudah tinggi. Apa makomnya Rabi'atul Adawiyah? Makom cinta itu adalah makom sifatullah. Dia meleburkan kehendaknya dalam kehendak Allah, keinginannya dalam keinginan Allah. Maka yang layak jadi suaminya hanya wali al-ghaus. Dia belum ketemu zaman itu wali yang lebih tinggi daripada kewalian dia. Jadi dalam bab kewalian ini juga ada kufu namanya. Tahu kufu? Syarifah dinikahi oleh syarif, sayyidah, sayyid. Wali juga begitu kadang. Wali perempuan dia nyari. Setiap kali ada orang ngelamar dia nanya. Apa pertanyaan dia kalau ada orang ngelamar? Udah ketemu Allah belum? Itu pertanyaannya. Gimana? Antum gimana? Mundur semua, mundur teratur. Gimana tuh? Antum kayak minat sama Rabi'atul Adawiyah. Tenang, di Indonesia banyak yang namanya Rabi'ah. Ya, jadi itu bukanlah beliau menentang sunnahnya. Dia belum ketemu yang pantas, keburu meninggal. Jadi ketika ada seorang wali datang, wali juga, tapi hampir setara makomnya dengannya. Datang ke beliau melamar. Rabi'ah ini action. Wahai Tuan, adikku lebih cantik daripadaku. Dia ada di belakang tembok ini. Meliriklah dia ke tembok. Rabi'ah bilang, pulanglah engkau. Berarti Anda bukan mau menikahi saya, tapi menikahi orang cantik. Carilah orang cantik di luar sana. Padahal dia gak punya adik. Maksudnya saudara-saudara sesama muslimah. Karena ada yang lebih cantik daripada Rabi'ah. Orang Rabi'ah kurang makan, kurang minum, kurus Rabi'ah itu. Gak dandan Rabi'ah itu. Jangan dibayangin cantik-cantik, Pak. Antum ini nafsunya gede juga. Bayangin. Betul ya, untuk orang Indonesia lah Rabi'ah cantik lah, hidungnya mancung, ya kan. Wah, ajib lah. Tapi untuk orang Arab belum tentu cantik. Cuma rohaninya itu yang dahsyat. Rohaninya dahsyat. Dia cuma uji seorang wali ulama. Ada adikku yang lebih cantik. Dilihat kepada adik cantik. Karena dalam ilmu fikih dibolehkan seorang laki-laki ketika mau menikahi seorang perempuan, mau melamar, boleh ngeliat betisnya, ngeliat wajahnya, biar tambah semangat nikahnya. Ilmu dalam ilmu kewalian kan lain. Itu kan rahasia. Betis perempuan itu kan rahasia dia. Wajah itu khazanah dia. Maka Rabi'ah nanya, ente wajahnya udah ketemu Allah belum? Pertanyaan. Kalau iya tolong diajak. Jadi seorang perempuan itu kan pengen suami yang bisa membimbing dia, kan begitu. Itu statusnya para artis.
Ya, siapa lagi tadi di ujung? Yang di bawah Al-Quran tuh ya. Awas kepalanya kejedot. Nanti ketemu Robiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, Buya, pada saat kehidupan keseharian, pertanyaan saya, jika berkumpul dengan orang-orang soleh, seperti tadi yang Buya ceritakan, apakah saya seperti awam bisa merasakan percikan kenikmatan dekat dengan para wali yang bisa kita rasakan? Bagaimana apa bisa percikan goresan kewalian itu kita rasakan? Iya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum pernah dengar la ya'riful wali ilal wali? Enggak kenal wali kecuali wali. Enggak kenal emas kecuali ahli emas. Enggak kenal batu mulia kecuali orang ngerti batu. Saya dikasih batu sama orang, nggak ngerti ini batu bagus. Yang ngerti orang di samping itu, ini buat gua aja ya. Emang itu batu apaan? Ada deh katanya. Dikasih bijinya aja, tapi nggak dikasih cangkangnya. Kita ini salah paham, yang bagus tuh cangkangnya. Saya nggak ngerti batu, dikasih batu, yang penting enak dipakai, pakai aja. Nggak ngerti jam, ternyata jam tuh ada jam 200.000, ada jam 50.000, ada jam 2 juta, ada 200 juta, ada 2M. Ternyata lebih mahal dari mobil, Pak. Lebih harga rumah. Jam kecil, kok bisa? Karena jam itu teknologinya sangat rigid, kecil sekali. Mirip-mirip kayak buat mobil, seharga Alphard. Kok dia bisa ngerti? Karena dia tahu barang-barang branded. Sama, makhluk-makhluk branded itu hanya dikenal oleh orang-orang yang pernah berinteraksi dengan mereka. Maka boleh kita sebut wali Allah itu makhluk-makhluk branded indallah, di sisi Allah. Branded itu banyak gak benda-benda branded itu? Ada ya, kalau sepatu ini apa kita tahu semua. Sama ya. Wali-wali itu dia juga macam-macam modelnya, dan mereka juga bersaing untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tadi Robiah itu karena ada persaingan kewalian antara mereka, maka dia ngomong begitu. Ente katanya wali mau cinta sama saya ya, tapi baru kita sebut ada adik yang cantik, matanya nyari ke belakang. Ya, yang mbak-mbak, ibu-ibu, itu jangan terapkan begitu. Itu hanya Robiah yang boleh begitu. Ya, kalau begitu kapan kawinnya? Ya, antum juga jangan tinggi-tinggi amat levelnya. Ya, waktu menikah nggak apa-apa, bukan wali. Pas sudah menikah jadi wali nikah. Jadi bagaimana kita tahu percikannya? Tadi dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, aroma kewalian itu dapat dicium oleh ahlinya. Benda bagus dapat diketahui oleh ahlinya. Maka kita harus mengenal dulu apa yang disebut benda bagus itu. Kenali dulu kisi-kisi ilmu kewalian. Ilmu kewalian tadi kan 3 aja. Ulum, ilmu laduni, ma'arif, ma'rifat rabbani. Terus asrar, asrar ilahi. 3 aja ilmunya. Cuma itu, mulai dari sekarang sampai kiamat kita ngomong gitu nggak habis-habis. Kalau kitab ini selesai, 200-an hikmah selesai. Cuma antum baca tuh hikam sendiri, ngerti nggak? Jujur, baca hikam sendiri ngerti nggak? Kenapa nggak ngerti? Karena ilmu bukan pada buku. Ilmu itu ada fi suduri ahli, ada di dada ahlinya. Ada orang saya bilang, Yai, buat majelis pakai kitab lah, jangan ngoceh-ngoceh aja. Terus dia besok-besok pakai kitab. Saya nyaranin contoh hikam kayak apa. Dia nggak pernah belajar hikam, dia buatlah kajian hikam, bubar pengajian.
Maksud saya, ajarkan kitab yang kamu kuasai, nggak usah kitab yang dikuasai orang lain. Ya, orang ngaji kitab hikam, kita ngaji kitab hikam. Saya berani ngaji hikam karena dari kecil belajar hikam. Umur 9 tahun saya udah denger tiap malam, Rabu malam Kamis, saya dengerin guru saya menjelaskan hikam. Maka di umur 22 saya sudah ngajar hikam. Sekarang umur saya 36, berapa tahun tuh ngajar hikam tuh. Ya. Jadi tamat S1 saya udah ngajar hikam. Ini berani ngajar karena punya guru. Kita itu hanya bisa mengajarkan yang kita pernah pelajari. Jangan ajarkan sesuatu yang tidak pernah dipelajari. Jadi pelajari pola-pola kewalian itu apa, ilmu-ilmu rahasia apa. Maka kita tahu. Karena ruh itu dulu pernah bertemu Allah. Ruh itu punya penghubung dengan alam zahir ini, namanya kolbu. Kolbu kita. Maka jika disebut nama Allah, kolbu pasti bergetar. Jika ruhnya ahlullah. Ya, gitu. Disebut nama Allah berdesir di sini. Atau minimal ada sentuhan. Antum sebut nama Allah dalam hati, ada ketenangan. Ya, kira-kira gitu. Kenali barangnya, maka kita akan tahu kita lagi dipercikkan, dikasih. Ada orang dikasih sesuatu karena nggak tahu, dia buang-buang. Oleh karena itu, dalam kajian kami, ya, dalam perjalanan saya ngajar, saya tidak mengutamakan talqin zikir. Yang saya utamakan ta'lim. Ta'lim aja dulu. Apa arti ta'lim? Mengajar. Orang yang mendengarkan, ta'allum, belajar. Saya juga belajar kok. Sama-sama belajar kita. Semoga Allah kemudian mengajari kita tentangnya. Ya. Dengan begitu apa yang terjadi? Kalau ilmu sudah matang, pemahaman sudah oke, antum ditalkin sedikit langsung usul kepada Allah, langsung nyampe. Jadi jangan nafsu minta ditalkin. Ya, saya nggak kasih. Walaupun saya punya sanadnya banyak talqin itu. Karena dalam perjalanan saya dapat talqin, itu ada talqin yang dapat rasanya, ada enggak. Kita ingat, oh ternyata di saat yang ini ada rasanya, saya ngaji dulu sama dia. Yang ini enggak ada rasanya. Maka thariqat saya, thariqat ngaji, thariqat ta'lim. Kita sudah ulang berkali-kali ya, tolong jangan nafsu minta di talqin. Ya. Talqin itu bimbingan zikir. Zikir itu menyebut nama sang pemilik alam semesta. Kenali dulu dia, baru pelajari talqinnya. Baru nanti kalau belajar nama Allah itu bergetar di kolbu. Disebut namanya, antum berlinang nanti air matanya. Diajarin salawat, nanti bisa nangis-nangis ketika salawat. Ada kerinduan kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau enggak ada hasilnya. Ketemu Syekh Fulan talqin, sini talqin, wah kolektor talqin. Ya. Talqin gak usah banyak, ya. Talqin itu cukup 1-2 guru, ngaji yang dibanyakin, ya. Cukup 1 atau 2 guru. 1 pun guru tua, 2 guru muda, gurunya udah meninggal ganti dia gitu maksudnya. Jadi gak usah jauh kemana-mana. Bukan istri 2 istri tua, Pak Mirwan ini kemana-mana mikirnya ya. Baik, sudah jam 5.46. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga kita yang hadir ini Allah bimbing kolbunya untuk menyebut namanya. Allah bimbing ruhnya untuk kembali kepada Allah yang meniupkan ruh. Allah bimbing akalnya untuk tetap salim, berpikir dengan baik. Allah bimbing dadanya untuk salamatus sadar, supaya tidak menyimpan satu kekesalan, satu kebencian. Mari kita angkat tangan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Azim, Ya Salam, Ya Kudus. Wahai yang maha suci dari semua aib. Di dalam diri kami banyak aib ya Allah. Wahai yang maha suci dari semua keburukan. Di dalam dada kami menyimpan banyak keburukan ya Allah. Engkau alimun bidatis sudur. Engkau maha tahu busuk hati kami ya Allah. Engkau maha tahu munafiknya kami ya Allah. Engkau maha tahu bagaimana jiwa kami ini betul-betul tidak mengenal Engkau ya Allah. Fa'inna ya Rabb ala dzikrik
Oleh karena itu ya Allah, bantu kalbu kami untuk menyebut nama Engkau. Ringankan lisan kami untuk menyebut namamu ya Allah. Namamu jika Engkau turunkan kepada langit, langit pun pecah. Jika Engkau turunkan kepada gunung, gunung pun runtuh. Jika Engkau turunkan kepada apapun, semuanya bergetar. Betapa kerasnya hati kami ya Allah. Disebut nama Engkau kami tidak bergetar ya Allah. Kalbu ini keras ya Allah. Ya Rabb, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami untuk bersyukur, berterima kasih ya Allah. Kami banyak dapat nikmat darimu ya Allah. Tapi karena kami tidak kenal Engkau, kami kurang bersyukur kepada Engkau ya Allah. A'inna ala syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, Engkau nyata sebagai Tuhan kami, pencipta kami, pemberi rezeki kami ya Allah. Tapi kami masih menuhankan Tuhan-Tuhan yang lain ya Allah. Masih cenderung kepada selain Engkau ya Allah. Ya Rabb, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Hati ini sedang rindu kepada Engkau ya Allah. Hati ini rindu kepada kekasih Engkau Rasulullah ya Allah. Tapi kami tidak tahu sepulang ini ya Allah. Apakah rindu itu masih bertahan di jalan ya Allah? Apakah rindu itu masih ada ketika kami di rumah ya Allah? Ya Rabb, dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan kehebatan-Mu ya Allah, tetapkan iman kami ya Allah. Tetapkan kalbu kami bersama Engkau ya Allah. Meskipun badan ini berlimang dosa ya Allah. Meskipun masa lalu kami gelap ya Allah. Terangi masa depan kami dengan nur-Mu ya Allah. Dengan nur mengenal Engkau ya Allah. Nur merindui Rasulullah kekasih Engkau ya Allah. Ya Allah, kami tidak adab kepada kekasih-Mu ya Allah. Disebut namanya kami tidak bergetar ya Allah. Disebut namanya kami tidak bersolawat ya Allah. Disebut namanya kami tidak merindukan ya Allah. Ampunkan tulinya telinga kami. Ampunkan keluhnya lidah kami. Ampunkan kesat kerasnya kalbu kami. Ampunkan gelapnya jiwa kami. Hanya nur-Mu ya Allah yang menerangi kami. Hanya syafaat Rasul-Mu ya Allah yang dapat menyelamatkan kami. Faktubnya ya Rabb. Tetapkan kami yang hadir ini ya Allah, yang mendengar kajian ini ya Allah, berhak mendapatkan nur-Mu. Ditetapkan dalam nama-nama daftar orang yang mendapatkan syafaat Nabi-Mu. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Salam atas Engkau, wahai baginda Rasul, wahai kekasih Allah. Terima kami wahai Rasulullah sebagai umat-Mu. Terima kami sebagai orang yang Engkau beri syafaat uzma. Ya Rabb, umur kami tidak tahu ya Allah. Khatimna bihusnil khatimah. Jika Engkau panjangkan umur kami bersama wali-wali Engkau. Jika Engkau ambil segera, tutuplah kami dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah, dengan keberkahan Fatihah ya Rabb, istajib da'awatina. Bibarakatil Fatihah ya Rabb, faftah qulubana. Dengan berkah Fatihah, bukakanlah qalbu kami, ruh kami ya Rabb. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak Ibu, kita enggak usah salaman, enggak usah foto ya. Kita masih jaga-jaga dulu ya. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.